tidak mementingkan diri sendiri dan kenyamanan pribadi. Ia rela mati bagi Kristus dalam pelayanannya memberitakan Injil. Ia pergi ke tempat di mana nama Kristus Yesus belum pernah dikenal ataupun didengar. Ia tidak pernah mengasihani diri sendiri walaupun ia punya penyakit dan orang tuanya meninggal sejak ia kecil. Siapakah tokoh kita hari ini? Yuk kita dengarkan bersama. David Brainerd lahir pada 20 April 1718 di Haddam, Connecticut, USA. Beliau bukanlah seorang yang beruntung sejak masa kekanak-kanakannya. Beliau telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang meninggal ketika berumur 9 tahun, ayahnya meninggal, dan 5 tahun kemudian ibunya pun meninggal. Untuk sementara, Brainerd menjadi anak seorang petani yang hanya mendapatkan penghasilan dengan bekerja di luar. Kemudian ia tinggal dengan seorang pendeta yang baik. Oleh seorang pendeta, Brainerd diberikan kesempatan untuk belajar. Brainerd pergi ke Yale University dan belajar selama 3 tahun dan belajar kepada seorang pendeta tua untuk mulai berkhotbah. Di masa mudanya, Brainerd telah menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dalam catatan hariannya, ia menuliskan penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Inilah saya Tuhan, utuslah saya sampai ke ujung bumi. Utuslah saya kepada bangsa kafir yang liar dan ganas di padang belantara. Utuslah saya menjauhi segala sesuatu yang dinamakan kenyamanan di bumi. Utuslah saya bahkan kepada maut sekalipun bila itu dalam pelayanan bagimu dan untuk memperluas kerajaanmu. Tulis Brainerd dalam buku harian di masa mudanya, tersebut menjadi The Memories of the Rev. David Brainerd, yang menginspirasi banyak orang termasuk William Carey, Henry Martyn, Robert M. Cheney, dan lain-lain menjadi misionaris ke berbagai belahan dunia. Brainerd memiliki jiwa militan yang tangguh dalam melayani. Ia mengabarkan Injil dengan penuh semangat kepada suku-suku Indian Amerika yang menyembah berhala, menentang kekristenan dan pembenci nama Kristus. Brainerd berjalan kaki bermil-mil melintasi ngarai, hutan rimba dan padang belantara. Dalam perjalanannya, Brainerd acap kali merasakan perjalanan di bawah rintihan hujan, hawa dingin, ancaman binatang buas, kelaparan, kesepian, hingga penyakit pun merengutnya. Hidup miskin tanpa rumah dan keluarga, sebatang kara dan hidup menderita. Brainerd pun terserang penyakit paru-paru. Brainerd adalah seorang pemuda pemberani yang tidak mementingkan diri sendiri dan kenyamanan pribadi. Ia rela menderita dan mati bagi Kristus dalam pelayanannya memberitakan Injil ke tempat di mana nama Kristus belum pernah didengar dan dikenal. Ia banyak membaca Alkitab dan buku-buku rohani, berdoa, berpuasa, merenung, dan menulis buku harian. Melalui penginjilannya, banyak orang Indian bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Menjelang akhir hidupnya, kesehatan Brainerd terus menurun. Ia pergi ke New England untuk beristirahat dan diterima di rumah pendeta Jonathan Edwards. Di tempat tersebut, kesehatannya semakin menurun dengan cepat, tetapi semangat dan sukacitanya terus bergairah, dan akhirnya dia meninggal 9 Oktober 1747 di Northampton, Massachusetts, USA pada usia 29 tahun. Itulah panggilan dan pemeliharaan Tuhan bagi David Brainerd. Di dalam keterbatasan dan kekurangannya, Tuhan memakainya menjadi alat untuk memberitakan Injil keselamatan. Semangat dan kegairahan Brainerd terus berkobar. Tantangan dan kesulitan hidup tak menggetarkan kakinya untuk melangkah melayani Tuhan. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa itulah yang dimiliki oleh Brainerd. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi alat baginya seturut kasih karunia-Nya. Amin. Aku belajar dari David Brainerd. Walaupun David Brainerd mempunyai penyakit paru-paru, dia tetap setia kepada Tuhan. Walaupun aku punya penyakit, aku tetap setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan aku bakat musik, maka aku akan menciptakan musik yang bisa membuat orang-orang memuji nama Tuhan, dan musik itu bisa mengagungkan nama Tuhan. Dan aku punya bakat program, aku bakal membuat aplikasi yang bisa membuat orang-orang bisa memuji Tuhan, dan banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan bisa mengenal Tuhan.